Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, izinkan saya membawa Anda kembali jauh ke jantung kota tua, ke Kauman, Yogyakarta. Pada awal abad ke-20, di sana, di balik dinding-dinding yang kokoh, hiduplah seorang perempuan yang jiwanya terkurung. Siapakah perempuan itu? Yang pastinya bukan saya, karena perkenalkan, nama saya Zubaidah Nasya dari kelas 11 SMA Muhammadiyah 2 Denpasar, Singaraja. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah tokoh perempuan Muhammadiyah yang inspiratif. Perempuan itu adalah putri bangsawan. Meskipun cerdas, ilmunya hanya sebatas mengaji, menjahit, memasak, dan urusan rumah lainnya. Tetapi ia penasaran dengan huruf-huruf Latin, dengan ilmu yang hanya bisa dikecap oleh kaum pria. Ia resah, ia menyaksikan bagaimana potensi kaumnya diikat oleh 3M, yaitu maca, mana, dan memasak. Seolah-olah itulah batas akhir takdir perempuan. Ia bertanya dalam hati, mengapa kami hanya boleh melihat matahari dan bulan dari celah-celah genting? Apakah cahaya ilmu tidak ditakdirkan untuk kami? Umat tidak akan maju jika sekarang jiwanya terkurung dalam gelap. Namun, ternyata takdir mempertemukannya dengan seorang pemuda yang berpikiran maju. Pemuda itu menjadi suaminya. Alangkah bersyukurnya ia, karena sang suami tidak menjadi penghalang untuknya, melainkan suaminya lah yang justru menjadi pendorong dan pendukung dalam awal kebangkitan perempuan. Sang suami memberitahu tentang ayat Al-Quran dan hadis yang menegaskan kesetaraan derajat manusia termasuk perempuan dalam mencari ilmu dan menuntut ilmu. Dari situlah ia memulai aksinya. Ia mengumpulkan ibu-ibu, ia mengumpulkan gadis-gadis dan anak-anak perempuan di serambi rumahnya. Tindakan ini revolusioner. Ia tidak hanya mengajarkan mengaji, tetapi juga mengajarkan membaca, tulis, huruf Latin, dan dasar-dasar ilmu kesehatan. Jadi, sebenarnya, siapakah gadis bangsawan dan pemberani ini? Ia adalah Siti Walidah, atau yang biasa kita kenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Dalam saat itu, ia mengambil peran pemimpin dalam perkumpulan kecil yang ia dirikan di serambi rumahnya. Perkumpulan itu ia beri nama Sopo Tresno, yang artinya siapa cinta, dalam konteks mencintai ilmu pengetahuan. Dan pada tahun 1917, Sopo Tresno akhirnya resmi berubah menjadi organisasi perempuan Islam yang kita sering dengar, yaitu Aisyah. Namun tentu saja cibiran datang. Kata orang-orang yang tidak mendukung Walidah, sungguh tidak pantas seorang wanita keluar rumah, itu merusak adat. Kata-kata itu tidak membuat Walidah gentar, karena ia adalah seorang perempuan yang pemberani. Namun setelah 6 tahun organisasi Aisyah berdiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat. Orang-orang beranggapan Walidah akan runtuh dan lumpuh. Tetapi kenyataannya Walidah justru semakin maju dan bangkit memimpin. Ia membuka sekolah-sekolah untuk putri dan mendirikan taman kanak-kanak yang aktif dalam medan bencana alam. Puncak perjuangannya terjadi pada Kongres Muhammadiyah tahun 1929. Siti Walidah berdiri di hadapan ribuan anggota lelaki, menyerukan tuntutan revolusioner, yaitu wajibnya pendidikan bagi setiap anak perempuan. Ia berucap, janganlah kalian anggap Aisyah hanya sekedar perkumpulan pengajian, karena kami adalah sayap kanan Muhammadiyah dan kami adalah penjaga peradaban. Sebab jika engkau mendidik lelaki, engkau mendidik satu orang. Namun jika engkau mendidik seorang perempuan,
engkau mendidik satu bangsa. Gema suaranya memecah keheningan, dinding-dinding yang membatasi kaum perempuan akhirnya runtuh setelah bertahun-tahun. Dan saat itulah akhir dari awal perjuangan Walidah yang akan berkelanjutan dan terus maju. Hadirin sekalian, Siti Walidah dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1971. Ia memang tidak mengangkat senjata, tetapi ia mengangkat martabat perempuan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa perjuangan adalah wujud dari iman, dan Aisyah membuktikan serambi rumah yang Walidah jadikan sebagai sekolah pertama kini telah menjelma menjadi tiang peradaban bangsa. Jadi, marilah kita lanjutkan perjuangan ibu bangsa ini. Marilah kita menjadi penerus cahaya Aisyah, dan marilah kita jadikan setiap langkah kita sebagai amal jariah dan mewujudkan cita-cita beliau untuk peradaban Indonesia yang unggul. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.